sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Dan mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersyukurlah sebab Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Saya percaya kita ada hari ini karena Tuhan buat baik buat kita, amin. Boleh lambaikan tangan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Katakan Yesus yang teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi dong berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk mari sama-sama datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Hey. Mari bersama kita nyanyikan. Ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ya, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja, datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya. Ya. Pelatarannya dengan hati bersuka rasakan betapa baik Tuhan, ya, bagi yang berlindung padanya. Sama-sama bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, ya, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, ya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ya. Bahwasanya selamanya. Sekali lagi bersama-sama suara mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ya, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya. Sekali lagi, ya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Hey, haleluya. Saya sungguh percaya kita semua di tempat ini boleh bersyukur karena Tuhan selalu baik buat hidup kita, amin. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami limpah dengan syukur karena kami sungguh menikmati Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih di hari Minggu terakhir di bulan Januari ini Tuhan. Kami boleh semakin percaya kalau Tuhan bawa kami di tahun yang baru. Kami juga akan menikmati tahun ini, menjalani tahun ini
dan diberkati Tuhan terus di tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu. Kami nyanyikan pujian kami. Tuhan, Engkau cukup buat kami Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu. Amin. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Oh, through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, cuma Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Mari naikkan pujianmu. Amin. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Oh, through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Oh, Christ, enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need, everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is everything I need. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Katakan, the cross before me, the cross before me, the road behind
cross before me, the world behind me, no turning back, no turn. Haleluya. Christ is. Mari bagi berdiri sama-sama sama Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu dan nyanyian pujian bagi Raja. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Ya. Everything I need. Oh, oh, oh. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, everything I need, everything I need is in you. Everything I need. Oh, haleluya. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan. Semuanya bisa terpenuhi saat kami ada dekat Engkau Tuhan. Puaskan kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Yesus. Puaskan kami Tuhan dengan lawatan-Mu pagi hari ini, siang hari ini, dan bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami akui kami perlu Engkau di hidup kami. Kami perlu Engkau Yesus. Dan kehadiran-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, katakan syukurmu. Yesus baik, Yesus ajaib. Oh, oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah, haleluya. Pujiannya bagimu Tuhan. Kami angkat hati kami angkat suara kami, nyanyikan pujian hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bersama-sama nyanyikan. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need, everything I need, oh, everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in. Everything I need, everything I have decided to
follow Jesus. No turning back. Yeah. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar jalan dan langkah kami hanya mengarah kepada satu tujuan. Hidup kekal bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaminanmu ya dan amin buat hidup kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Biar kita punya satu keputusan yang sama. Mengikuti Yesus untuk selama-lamanya. Karena Yesus cukup buat kita. Amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Nyanyikan ujianmu lebih dahsyat lagi. Karena dia Allah yang tiada tandingannya. Haleluya. Hey. Amin. Oh, haleluya. Sorak kemuliaan bagi Raja dan segala Raja. Yesus namanya. Wow. Sama-sama angkat suaramu buat Tuhan. Katakan pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan sama-sama tak ada. Tak ada. Ya. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua angkat tangan menyanyikan. Hey, hey. Sungguh tak tertandingi. Hey. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Yuk jemaat Tuhan saja nyanyikan. Katakan pada siapa? Pada siapa kau bandingkan? Amin. Bilang tak ada. Ya. Kerajaannya. Amin. Yuk sama-sama bilang semua. Ku gemetar mendengar namamu. Sorak. Yuk. Tangan. Oh. Sungguh tak tertandingi. Ya, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh lebih. Ya, dari penguasa di dunia. Lagi katakan sungguh. Oh, sungguh. Hey. Angkat suaramu. Yang setara denganmu. Katakan jauh. Ya, dari penguasa. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oh, sungguh, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi
dari ya kerajaan-Mu Tuhan. Lebih lagi nyanyikan buat Tuhan kita. Oh, sungguh, hey. Amin. Tak ada yang setara dengan-Mu, Yesus Tuhanlah yang terhebat. Oh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Hey. Haleluya. Karena Yesus kekuatan atas kehidupan kita dulu, sekarang dan selama-lamanya. Layak diterima pujian syukur kita, amin. Sorakan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Yo. Hey. Haleluya. Amin. Hey. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Ya. Nyanyikan yuk. Yesus kau kekuatan di hidupku. Ya. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, katakan. Lembah yang kelam kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Katakan, dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Berkuasa selamanya. Amin. Cuma Tuhan Yesus. Yesus kau kekuatan. Angkat suaramu, katakan, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Ya, kaulah sumber kuatku. Semua bilang, lembah kelam, lembah yang kelam. Sebab Engkau beserta. Dengan imanku. Haleluya. Coba Tuhan, ku angkat tanganku. Namamu surga. Ku angkat tanganku, nyatakan. Lagi yuk, kuasa selamanya. Lagi semua. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Surga. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Sekali lagi, katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Ya. Surga bumi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Berkuasa selamanya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Kami punya Tuhan yang hebat di hidup kami. Kami gak perlu takut.
Kami nggak perlu gentar Tuhan. Sebab Engkau beserta. Engkau Allah Immanuel di hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama yuk kita katakan. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Kami angkat hati kami. Syukur kami. Kami terima berkat. Kami terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kami percaya apapun yang kami sentuh, kami kerjakan. Tuhan membuat berhasil buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Bersama-sama katakan, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Katakan, semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih, semua karena kuasa Tuhan, semua karena kuasa Tuhan. Maka ku sanggup menjalani hidup ini, jalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Siap-siap terima berkat Tuhan, angkat tangan bernyanyikan dengan segenap hati, katakan, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari biar musik saja mainkan pujian ini. Sebelum kau terima firman Tuhan, mari masing-masing berdoa. Buka hati, siapkan hatimu, biar firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apapun jadi pergumulan kita, jawabannya hanyalah satu, percaya sama Tuhan. Apapun jadi masalah kita hari-hari ini, mungkin hambatan, pergumulan apapun itu, jawabannya hanya satu, percaya Yesus saja. Karena Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari berdoa.
berdoa pada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami yang rindukan firman-Mu. Kami buka hati kami, biar jawaban Tuhan nyata di hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kebenaran-Mu di hidup kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, mengalir kuasa Roh Kudus di hidup kita. Biar nyata kebenarannya setiap langkah-langkah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Arahkan hati kepada Tuhan. Dan katakan, kau yang siap diberkati, katakan ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama. Ku terima berkat, amin, yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang sentuh, ku kerjakan, Dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu menerangi, yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. lagi, katakan damai, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kawan-kawan. Shalom. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Kejadian. Mari buka Alkitab masing-masing. Ingat kalau kebaktian bawa apa? Iya, dilarang kebaktian tanpa bawa Alkitab kawan-kawan. Karena itulah yang akan kita pelajari. Kalau hanya mengandalkan memori, bisa lupa. Dan Anda harus cross check, benar gak tuh yang disebut oleh pendeta di mimbar. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin sama mereka itu. Anda adalah juri untuk kebenaran ilahi. Maka di dalam kebaktian mesti selalu bawa Alkitab. Gereja adalah pusat pemberitaan firman. Ingat itu. Selama gereja kita dibangun dengan firman, pasti kita kuat. Dasarnya kitab Kejadian 6 ayat 8 dan 9 mengenai pribadi yang berkenan pada Tuhan. Mengenai pribadi yang berkenan pada Tuhan. Demikian bunyinya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Kita bersyukur ya, Nuh adalah contoh seorang
pribadi yang berkenan pada Tuhan. Padahal Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang sangat bobrok. Sebagai gambaran pada ayat 5. Lihat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Tuhan mau mendisiplinkan semua orang itu dengan air bah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini bukan karena faktor pemilihan secara tidak bersyarat. Tetapi ada alasannya. Lihat ayat 9. Nuh seorang yang benar. Kalau benar atau salah kan mesti diuji. Misalnya dikasih soal. Dikerjakan tuh soal. Berapa benar, berapa salah bisa dinilai. Jadi kalau disebut di sini seorang yang benar, ya karena dia memang melakukan sesuatu yang benar. Malah disebut di situ dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman yang tadi itu. Ada berapa juta orang tuh yang jahat-jahat itu. Tetapi Nuh didapati berbeda. Mengapa? Ada klausul di sini bagian akhir ayat 9. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa maksudnya itu? Hidup bergaul dengan Allah. Ya kalau hidup bergaul dengan Allah kan berarti dia berkuranglah waktu untuk melakukan kejahatan kalaupun ada. Kalau hidup bergaul dengan Allah kan dia akan mendapatkan pancaran kasih kekudusan Allah. Kalau bergaul dengan Allah kan yang didengar itu firman Allah. Sudut pandang Allah, kekuatan dari Allah. Sehingga dia itu meskipun berada di antara orang-orang jahat, dia tetap terpelihara. Saudara, kita juga hidup di tengah-tengah zaman yang mirip, kalaupun tidak sama. Di mana-mana sejauh mata memandang orang-orang jahat. Ukurannya adalah tentu firman Tuhan. Berdosa itu kan kalau dia melanggar firman Tuhan. Tidak boleh kita sebut dosa itu melanggar hukum negara. Karena hukum negara itu bukan firman. Belum tentu orang melanggar hukum negara itu dosa. Belum tentu. Mesti harus diselidiki. Karena hukum negara kan yang buat manusia. Kepentingannya kan tidak kekal. Makanya mana ada hukum negara yang kekal. Anda bisa buat nanti kalau Anda penguasa di negeri, bisa saja Anda dengan teman-teman Anda buat undang-undang sendiri. Lalu mendepak yang lain. Itulah dunia. Tapi firman Allah itu kekal dan untuk semua. Dan itu adalah kebenaran, kekudusan. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 4, apa itu dosa? Dosa adalah kalau melanggar hukum Allah. Nuh ini adalah orang yang diperkenan Tuhan. Sebab dia tidak suka melanggar hukum Allah. Kalau kita seperti Nuh, indahnya. Kita akan diberkati, kita akan dipercaya untuk melakukan tugas-tugas ilahi. Bangga enggak kalau kita menjadi perwakilan Tuhan melakukan satu proyek di dunia ini? Bangga benar. Itulah Nuh, dipakai dia untuk membuat bahtera. Meskipun tidak ada juga yang mau masuk. Saking jahatnya orang-orang gak percayaan. Tetapi Nuh tidak kehilangan upah. Tidak apa-apa kata Nuh, siapa yang masuk di sini, hewan-hewan pun masuk tetap diselamatkan. Demikianlah Nuh menjadi orang masyhur. Kita pun dapat mengalami berkat kalau diperkenan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini sebenarnya itu membutuhkan diperkenan. Coba aja. Kenapa orang itu jadi pacaran? Karena diperkenan oleh orang yang dipacarinya. Kenapa pedagang itu laku dagangannya? Karena dia diperkenan oleh orang yang membelinya.
Biar kita nyatakan segala macam saya mau sama kamu, kalau dia nggak mau apa? Biar kita katanya dagangannya hebat, produknya hebat, tapi kalau orang nggak mau apa? Nggak diperkenan. Bayangkan, dari sesama saja kita butuh perkenanan kawan-kawan, apalagi dari Tuhan. Kalau manusia saja memperkenan kita, selalu ada berkat. Selalu ada kebaikan. Minimal senyum orang itu kalau perkenan kita. Bayangkan kalau Tuhan yang memperkenan kita, kawanku. Wow. Sudah tahu Tuhan Allah seperti apa, bukan? Dia punya segala-galanya. Dia punya segala-galanya. Kalau kita dapat sedikit saja. Recehnya Tuhan itu harta karun buat kita. Tapi memang mesti diperkenan. Kok begitu ya pendeta? Katanya kasih tidak bersyarat. Begini kawan, memang kasih tidak bersyarat. Tuhan mengasihi Anda mau bagaimanapun. Tapi yang kita bicarakan ini bukan sekedar kasih, melainkan berkat. Untuk dikasihi tidak ada syarat, karena kita buatan tangan Tuhan. Biar kita jahat juga dikasihinya. Tapi orang jahat tidak diberkati Tuhan. Orang jahat tidak diperkenan Tuhan. Orang jahat pun bisa makan karena dia dikasihi Tuhan. Matahari itu buat semua orang. Hujan buat semua orang. Makanya kalau sekedar cukup, maka Tuhan Yesus nantang. Burung di udara diberi makan, apalagi kamu. Tapi sayang sekali kalau kita hanya mengejar kecukupan. Nggak usah bilang percaya Tuhan, orang cukup. Satu lagi, perkenanan Tuhan itu kita akan dapat ubah terbesar, sorga. Nggak ada sorga bagi orang yang tidak diperkenan. Maka kejarlah perkenanan Tuhan itu. Kejarlah perkenanan Tuhan itu. Kita bersyukur kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan. Kita dapat dan seharusnya demikian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan itu? Kita tahu apapun semua ada syaratnya kecuali kasih tadi. Apapun ada syaratnya. Mau masuk sini ada syaratnya. Kalau penguasa berkata pintu itu tutup, yang di sana tutup, ini saja mau apa? Sudah tahu siapa penguasa segala-galanya? Langit dan bumi dia yang malahan ciptakan. Kalau sosok yang satu ini kita sudah bisa please buat dia tersenyum. Wow, ajaib. Masa muda kita nggak akan belangsak. Nggak usah kita takut. Mau punya ijazah besar, sekolah tinggi, nggak sekolah tinggi. Tuhan bisa angkat orang setinggi-tingginya. Jangan salah arti, saya bukan anti pendidikan. Tapi sekedar pendidikan tinggi tapi Tuhan nggak angkat Anda, mentok. Lihat tuh Pak Jenderal. Naik kan? Kenapa? Ada bos yang angkat dia. Biar lu pada bilang apa? Gua punya urusan. Naikin dia jadi kepala, mau apa? Anda mengerti maksud saya? Kalau itu di bawah kuasanya, Anda nggak bisa protes. Lihat tuh Yusuf, biar dia digebukin, difitnah, masukin dalam sumur, dibuang, dijual, penjarain, nggak mempan friend. Dia temannya Tuhan, kawannya Tuhan, dia sekutunya Tuhan. Cari persekutuan dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebab dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Karena orang-orang sebenarnya gak takut sama kita, apalagi setan. Ingat ya, sebelum saya lupa, satu kalimat berikut.
Setan itu memang musuh kita, tapi bukan tandingan kita. Saudara mau lawan dia dengan apa? Dengan apa? Tidak bisa. Tapi kalau kita ada dekat dengan Tuhan, dia ngeri. Bukan takut sama kita, takut dengan Tuhan yang menyertai kita. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan itu? Ada 3 yang saya mau bagikan dari Alkitab. Yang pertama, bila kita adalah pribadi yang beriman. Contohnya dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Yang kedua adalah bila kita adalah pribadi yang bersih. Contohnya dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1-5. Dan yang ketiga, bila kita adalah pribadi yang bertobat. Contohnya dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Yang pertama adalah bila kita adalah pribadi yang beriman. Apa yang dimaksud beriman di sini? Beriman pada Tuhan. Karena sesungguhnya beriman itu umum. Ada orang beriman pada nenek moyang, ada. Makanya setelah nenek moyangnya meninggal pun dipanggil-panggilnya. Itu berarti beriman pada nenek moyang. Ada orang beriman pada suami, sehingga apapun kata suami seperti layaknya Tuhan saja buat dia. Tapi iman yang benar adalah iman percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Kita lihat sebentar. Surat Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mengimani keberadaan Tuhan. Sepintas lihat ayat 1 mengenai definisi iman menurut pasal ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka mengapa disebut mengimani keberadaan Tuhan? Karena kita tidak melihat Dia dengan mata jasmani. Apa yang membuat kita tidak dapat melihat Tuhan Allah dengan mata jasmani? Biasa ada 3 alasan. Pertama, sebab Dia roh. Anda tidak dapat melihat roh. Yohanes 4 ayat 23-24, Allah itu roh. Kedua, Dia ada di sorga, jauh kemana-mana. Miliaran tahun cahaya baru sampai di sorga. Jauh sekali. Sorga itu di mana pendeta? Dimanapun pokoknya di luar dunia. Dan keluar dari dunia ini saja berapa jauh tuh. Makanya kita bersyukur kedatangan Kristus ke bumi. Ibrani 4 ayat 14. Dia melewati segala lintasan langit demi Anda dan saya. Menjadi manusia. Wow. Allah itu roh. Allah itu ada di sorga. Tidak terlihat oleh kita, pantas. Dan Allah itu kudus sekudus-kudusnya. Kalau kita lihat Dia, kita mati. Makanya dalam perjanjian lama, mengapa orang melihat Tuhan kok tidak mati katanya? Karena Dia berteofani dulu. Teofani adalah istilah teologi untuk menunjuk keberadaan Allah. Dia pakai gambar seperti malaikat, seperti manusia, sejenak saja. Itu namanya teofani. Sehingga Allah itu meskipun dilihat oleh Abraham, oleh nabi-nabi, tapi tidak mati itu orang. Mengapa? Karena Dia mengambil rupa sejenak saja. Itu teofani. Dia seperti malaikat, seperti manusia, ada cerita tersendiri soal itu. Nah kalau dalam Kristus perjanjian baru, Dia tidak seperti lagi, tetapi menjadi. Roh itu menjadi daging. Allah menjadi daging, firman menjadi daging. Nah, kita harus percaya Allah itu ada, barulah Allah memperkenan kita. Misalnya beribadah seperti ini, lihat kembali Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita datang pada Tuhan, kita mesti percaya Dia ada. Saudara jangan beribadah mau cari teman. Jangan. Kalau beribadah itu mau cari Tuhan, nanti teman datang sendiri. Dan pasti Tuhan akan perkenalkan kita dengan teman-teman yang baik.
Kita mesti percaya ada Tuhan. Dan Tuhan itu lihat, dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, upah ini sebagai bentuk apresiasi beliau terhadap kita yang mencari dia. Ini bukan sekedar makan minum kecukupan menurut tadi Matius 6 ayat 25, 26, 27, burung-burung di udara diberi makan, bukan sekedar itu. Untuk itu sorry ya, jangan salah arti, tapi nggak usah cari Tuhan, dapat tuh makan nasi bungkus mah, apa susahnya. Kere, stop. Udah dapat makan kita. Tapi apa itu aja kita urus? Enggak, saya mau lebih dari itu, mungkin kok. Apalagi sorga. Maka apa kata Rasul Paulus? 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau dalam hidup ini kita hanya mencari Kristus sebagai secara manusiawi, betapa kita adalah orang-orang malang dari semua orang. Apa maksud ayat ini? Kita menjadi murid Kristus hanya menjadikan dia untuk makanan minuman dunia. Apa bedanya dengan orang-orang beragama lain? Kristus bisa membawa kita ke sorga. Masa menilai Kristus hanya sebatas supaya dapat makan, kaya. Ya, yang utama itu sorga, friend. Kemana Anda pergi setelah meninggalkan bumi ini? Kemana? Saudara udah pikir kemana? Belumlah pendeta, masih jauh. Masih jauh. Siapa bilang masih jauh? Maut itu selalu ada dekat dengan kita. Anytime, anywhere. Saya bukan tidak berempati. Anda lihat sekarang ini. Melintas dunia. Anda bisa tahan. Mau di atas, mau di bawah, bisa jatuh. Jangan main-main kawan. Usia kita boleh muda, tapi pengharapan kita harus seperti tetap orang tua. Jadikan hari ini seolah-olah hari terakhir dalam hal pengharapan surgawi. Jangan salah arti. Bukan soal menempuh cita-cita. Kalau soal menempuh cita-cita, saya selalu menganggap diri saya anak TK. Kantungkan cita-cita setinggi langit. Masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Saya belum mau mati. Tapi soal panggilan ilahi mana kita ngerti. Disinilah kita harus siap sedia. Makanya orang beriman itu dia akan beribadah pada Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Berbeda loh orang yang beribadah pada Tuhan dengan yang tidak beribadah. Maleakhi 3 ayat 18. Dan pada akhirnya kamu akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah pada Tuhan. Beda kawan. Dan ibadah kita mengandung janji. 1 Timotius 4 ayat 7. Ibadah kita mengandung janji, maka latihlah dirimu beribadah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Beriman kamu kepada Tuhan bahwa dialah juru selamatmu. Memang panjang urusan kalau bicara keselamatan ya, itu dimulaikan dari keberdosaan kita. Apa itu dosa tadi? Ya kita melanggar firman Allah. Allah berkata jangan mencuri, jangan zina, apalagi zina ini dalam pula ini pernyataan Tuhan Yesus mengenai zina semacam Matius 5 ayat 27-28. Jangan pikir berzina ini hanya maaf cakap 1000 maaf hanya sebatas bersetubuh dengan orang secara fisikal, ternyata tidak juga. Matius 5 ayat 27 kamu telah mendengar firman jangan berzina 28. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dosa. Kalau lu ketemu dengan ayat-ayat begini, lu mau lari kemana? Mau lari kemana? Mau lari kemana? Kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Maka dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi sungguh syukur Kristus mau menebus dosa-dosa kita. Masalahnya kita percaya enggak? Kristus sudah menyelesaikan dosa kita. Tapi kita percaya enggak? Makanya syahadat kita istilah
agamawi. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow. Kristus mati buat kita. Tapi syukur kalau kita percaya, kita selamat. Ajaib. Saudara melakukan dosa apa? Berimanlah untuk ditebus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ditebus Tuhan. Makanya Yohanes 11 ayat 25. Apa itu? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Kenapa? Karena orang percaya pada Tuhan Yesus mati di bumi tapi ada kebangkitan nanti. Ayat 26. Dan setiap orang yang percaya kepadaku yang belum mati, still alive like us begini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena menurut Alkitab orang yang meninggal dalam Kristus masuk Firdaus. Lukas 23 ayat 3. Di sanalah mereka menanti kedatangan Tuhan di akhir zaman, mengangkat pindahin ke sorga. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan masuk Hades. Sudah terjadi penyiksaan sejak saat itu. Itulah dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dan orang yang di Hades itu nggak ada kebangkitan kawanku. Menurut Wahyu pasal 20, tangan Tuhan yang hebat akan sedot itu lalu dilempar ke neraka kekal. Habis kau. Setelah lebih dahulu menurut tahap-tahapnya itu, iblis dan setan-setan masukin dulu ke neraka, yang di Hades diangkat. Habis. Tapi orang di dalam Kristus yang di Firdaus diangkat. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Tapi kalau kita ini tidak percaya Tuhan, kekal mati. Masalahnya tadi ya, supaya tuntas, ayat 26 Yohanes 11, kalimat terakhir itu, percayakah engkau akan hal ini atau hal itu? Percaya enggak? 1000 macam keajaiban Tuhan kerjakan, Anda tidak percaya, Anda beriman buat apa? Maka jangan ikut-ikutan datang ke sini. Jangan ikut-ikutan percaya, harus secara pribadi. Saya bersyukur saya juga diajak dulu untuk percaya Tuhan. Saya tidak mengecam Anda kalau sekarang Anda ikut, tidak apa-apa. Tapi maksud saya pada satu titik kita harus berkata, saya percaya bukan karena tetangga saya. Terima kasih kepada tetangga yang mengajak saya, pada pacar, pada teman, pada orang tua, pada guru agama, pada siapapun. Terima kasih semua sobat-sobat Anda telah memperkenalkan saya pada Tuhan. Tapi sekarang saya harus percaya secara pribadi. Itulah iman yang menyelamatkan dan itulah yang diperkenan Tuhan. Jangan datang di sini main-main. Anda tidak dapat upah. Jangan sayang. Kita harus beriman agar kita diperkenan Tuhan. Dan kita juga beriman bahwa Tuhan itu dapat melakukan perkara ajaib dalam hidup kita selama di bumi. Amin. Bukan hanya menyelamatkan kita di sorga saja. Kita percaya dia dapat menyembuhkan penyakit kita. Kita percaya dia dapat memperkenalkan kita dengan seseorang yang menjadi jodoh kita. Kita percaya dia punya berkat untuk karir kita. Percaya. Imani. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Sekarang ini keadaan sedang susah. Resesi. Kalau bilang takut ya banyak orang takut. Sayangnya kan kita tidak boleh takut. Tapi fakta mengatakan sedang resesi. Pernikahan berapa banyak ditunda.
Berapa banyak orang di PHK? Berapa banyak kita dikurangi jam kerjanya, berarti berkurang juga penghasilannya kalau kita honorer. Berapa banyak insentif udah dipangkas. Katanya work from home, tapi itu sebenarnya siasat supaya kita jangan ada uang makan. Sementara kita tetap perlu makan. Keadaan sedang sulit. Disinilah kita harus menunjukkan saya orang percaya Tuhan. Saya beriman pada Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu akan mencukupi saya. Ini soal iman. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku memenuhi segala keperluanku. Maka di dalam ayat 12-13 Paulus berkata apa pada pasal ini juga. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Bagiku tidak ada lagi, ayat 12-13. Tidak ada lagi menjadi rahasia bagiku. Karena aku beriman pada Tuhan. Saudara, kalau kita beriman menembus batas, ini enggak ada lagi rahasia. Sehingga kita melihat persoalan itu seperti Tuhan melihatnya. Enggak ada pembatas, selalu ada jalan. Kita tidak akan pernah putus asa. Orang beriman tidak akan putus asa. Tidak akan. Orang beriman adalah orang yang berpengharapan selalu. Dia percaya Tuhan dapat memberikannya kekuatan. Enggak takut dengan segala macam persoalan. Dia percaya. Orang beriman. Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu. Tetapi takutlah terutama kepada Dia Bapa Surgawi yang dapat membinasakan tubuh, jiwa dan rohmu di neraka. Mengapa di sini? Tolong lihat sebentar kawan ke depan. Mengapa di sini disebut mereka yang dapat membunuh? Siapa mereka ini? Ya banyak. Penyakit, kecelakaan, cuaca ekstrim. Mereka yang dapat membunuh tubuh. Membuat kita susah. Yang takut. Karena tadi itu nama kita sudah terdaftar di sorga jika kita percaya Tuhan. Makanya kan Lukas 10 ayat 20. Bersukacitalah bukan karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Sudah nama sudah terdaftar di sorga? Sudah? Sudah? Kok ragu? Jangan ragu. Bukan kesombongan kalau kita berkata, sudah pendeta. Mengapa? Saya percaya Yesus. Karena saya percaya Yesus, maka nama saya terdaftar di sorga. Karena yang menerima Yesus inilah yang mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Siapa yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tolong lihat saya. Mengapa ada istilah anak? Karena hamba di luar tidak boleh masuk. Anaklah yang dekat dengan Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat. Mesti jadi anak baru boleh masuk. Percaya. Makanya Galatia 3 ayat 26. Kamu semua adalah anak-anak Allah oleh imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Pasal 4 ayat 6 ayat pas ke Galatia ini. Pasal 4 ayat 6. Roh anaknya sama seperti Yesus memanggil Dia Bapa. Roh anaknya berbicara seperti roh kita. Ya Aba, ya Bapa. Ngikut-ngikut Yesus panggil Bapa yang beneran.
Dan hanya orang dalam Yesus yang bisa memanggil Tuhan Allah Bapa, yang lain gak bisa. Coba aja. Dan lihat ayat 7, kita adalah ahli waris. Angkat wajahmu, pandang Tuhanmu, jangan minder kau. Kita mungkin bukan anak-anak penguasa dunia, tapi kita anak-anak Allah, kawanku. Kita harus beriman, makanya itulah orang yang diperkenan Tuhan. Kita beriman. Tetapi kita juga mesti bersih, itulah yang kedua. Ada satu mazmur yang indah dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Ini indah bukan main, tetapi juga alat untuk introspeksi diri kita. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak melakukan apa yang, saya ulangi, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Awal ayat berikut ini harus ditambah kata tidak mengikuti yang di atasnya, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Inilah orang ini perkenan Tuhan, masuk kemah sucinya Tuhan, gunung kudusnya Tuhan. Enggak sembarangan. Saudara jangan samakan kemah suci dengan gereja. Gereja mah siapa aja boleh masuk. Orang jahat boleh, malahan ditunggu. Tapi dalam konteks kemah suci Tuhan enggak boleh. Enggak boleh. Enggak sembarangan orang masuk tempat sucinya Tuhan di sorga yang mulia itu. Kawan, saya tidak hendak mengancam. Jangan hanya menjadi sekedar warga gereja. Harus menyukakan hati Tuhan baru boleh masuk sorga. Karena Allah itu kudus. Orang kalau mau melihat Allah harus hatinya kudus. Matius 5 ayat 8. Dan apa yang dimaksud dengan hati yang kudus di sini? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Wow. Saudara, begitu indah ya kalau kita bisa melihat Allah tuh hebat sekali loh. Saya sih belum pernah melihat Allah, tapi saya kepengen aja. Kapan ya saya bisa melihat Allah? Ternyata untuk melihat Allah enggak perlu dikenalin, enggak perlu ada gacoan di istananya kita deketin, enggak perlu. Suci aja hati kita. Tuhan tidak punya sekretaris, tidak ada pengantara. Suci hati bisa melihat Tuhan. Nah apa ini suci hati? Kalau kita kembangkan ya suci hati ini, jangan suka dendam, jangan suka iri hati, jangan suka culas. Perasaan kita mesti benar. Kalau pacaran niatnya baik, jangan untuk ngakalin, nyelakain. Habis dia mau apa yang dia dapat ditinggalin. Itu adalah hati yang tidak suci. Kerja, mau nipu. Habis itu ngilang, ngemplang. Ini adalah hati yang tidak suci. Niatnya jahat. Amsal 3 ayat 29. Janganlah kau merencanakan sesuatu yang jahat kepada sesamamu, sementara tanpa curiga ia tinggal dekatmu. Kejam kali orang ini, Pak. Amsal 3 ayat 29. Tanpa curiga dia tinggal dengan orang lain terhadapnya, tapi dia udah ngakalin merencanakan kejahatan. Kejam ini pembunuhan tingkat 1 nih di Amerika nih. Udah direncanain betul. Hukum gantung nih, mati. Sadis nih orang nih.
merencanakan kejahatan terhadap sesama, sedangkan tanpa curiga temannya itu sesama tinggal dekat dengannya. Diterima jadi pekerja, jadi pacar, jadi calon menantu, diterima jadi pemimpin, diterima jadi apapun, mau ngakalin. Jahat. Memang hati menurut Matius Markus apa? Dari hati inilah bisa muncul segala kejahatan. Jaga hati kita karena hati ini adalah pusat kehidupan secara spiritual. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kekudusan hidup seseorang itu sebenarnya diuji dengan pergaulannya dengan sesamanya. Itulah kira-kira maksud seperti Ibrani 12 ayat 14. Lihat dulu teks ini. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita ya lihat nih. Tuhan di ujung sana. Bolehkah kita jumpa dengannya? Boleh. Tapi Tuhan yang di ujung sana itu ternyata harus kita lalui dulu teman-teman sekitar ini. Gambarannya begini, jangan atas nama mau buru-buru ketemu Tuhan, sikat-sikatan nih benar. Kalau ajar lo semua lo aja, gua mau dekat sama Tuhan. Itulah termasuk orang tuh, atas nama agama dia panggil pedang diangkat, sabet-sabetin. Atas nama mau dekat dengan Tuhan dibunuh-bunuhin orang. Ayat ini berkata sebaliknya, kamu boleh jumpa Tuhan di sana tapi lewati sesamamu ini baik-baik. Misi ya bang, aku mau ketemu Tuhan. Misi ya bang ya, misi ya, permisi. Semacam itu gambarannya. Bisa enggak kita hidup kudus, ngaku-ngaku anak Tuhan, percaya Tuhan. Sekaligus hidup baik dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14, mana ini kawan kita? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak akan bisa melihat Tuhan kalau kita tidak hidup kudus. Dan kekudusan kita diuji dengan apa? Memperlakukan tetangga gimana, teman gimana, pacar gimana, orang tua gimana, suami gimana, istri gimana, rekan bisnis gimana. Damai dengan semua orang. Maka anak-anak Allah itu juga adalah pembawa damai. Matius 5 ayat 8. Ayat 8 maksudnya kita sudah baca ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang ngaku-ngaku anak-anak Allah. Tapi culasmu, corokmu, nakalmu, gak keruan. Belum juga diteguhkan pernikahannya, pelukannya udah kayak suami istri. Nggak begitu kawanku. Kita adalah umat Tuhan. Semua ada tatanan. Silakan menikah, kata Rasul Paulus untuk menghindari percabulan. Tapi belum menikah, tidak boleh kawin. Ah pendeta ini moralis sekali. Bukan kawan, saya hanya sedang memberitakan firman. Dan ini juga berlaku buat saya. Apa yang saudara harapkan saya ucapkan hari ini? Galatia 4 ayat yang ke-16. Apakah karena mengatakan kebenaran kepadamu lalu aku menjadi musuhmu? Jangan dong. Apakah dengan mengatakan kebenaran padamu aku telah menjadi musuhmu? Jangan dong. Justru kalau masih ada firman di tengah-tengah kita, tanda Tuhan hadir. Pujian memang membanggakan, tapi hanya teguran yang membawa perubahan. Dan kita butuh dua-dua. Kita butuh firman yang menghibur, tapi kita juga butuh firman yang menegur. Supaya kita bertumbuh dalam kebenaran. Apa yang kita harapkan di tengah-tengah zaman dunia ini yang bobrok ini. Saudara mengharapkan sponsor moral dari mana? Televisi, sosmed, tidak ada lagi di situ. Tidak ada lagi pengharapan moral dalam televisi dan tontonan dunia. Benteng pertahanan terakhir kebenaran dan moralitas adalah gereja. Itu pun dengan catatan masih mau tidak bicara dari Alkitab. Kalau tidak habislah kita ini. Saudara mau diperkenan Tuhan, amin. Maka kita harus menjadi pribadi yang bersih, sebersih-bersihnya.
Yang ketiga terakhir adalah bila kita adalah pribadi yang bertobat. Mengapa? Karena memang kita menyadari berbagai keterbatasan dan kelemahan kita. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Kita maunya sih ya benar terus, kudus terus, beriman terus. Tapi catatan kita kemarin berkata, aduh saya salah itu ya, minggu lalu aduh aku buat itu ya. Gimana ini ya? Syukurlah Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bertobat lagi. Gimana itu orang bertobat kawan? Ngomong-ngomong kalau kita terus dalam dosa seperti apa? Sebelum selesai bagian itu sedikit saja ya, lihat dulu Wahyu tadi yang saya sudah singgung, siapa yang enggak boleh masuk, siapa yang boleh masuk dalam kerajaan Allah. Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Boleh kita bangkit berdiri sebentar baca ayat ini, intermezzo saja ya kawan-kawanku. Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Saya punya teman banyak sekali bikin intermezzo dengan cara membuat Anda tertawa, tapi saya sudah coba berulang-ulang gak bisa-bisa. Jadi ya inilah cara saya membuat Anda tidak terlalu bosan. Lihat 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Habis. No enter. Silakan duduk kawan, terima kasih ya. Ini adalah sedikit sekali aja hari ini berdiri, enggak lagi. Tapi tadi kan Pak Beni udah ajak Anda lama juga berdiri ya. Kenapa dia boleh, saya enggak boleh ya. Justru karena dia udah lama pendeta ngajak kita berdiri, sekarang kita harus duduk terus. Oh begitu, ya sudahlah. Lihat ayat ini, siapa yang enggak boleh masuk? Kembali please ayat 15. Apa nih anjing-anjing? Banyak tafsiran. Tafsiran ini. Ini lagi secara seksual para gay nih, anjing-anjing, seperti anjing. Tobat. Hari ini kesempatan, kita tidak tahu besok. Kalau mau masuk kerajaan Allah, jangan hidup seperti orang-orang sundal, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Jangan marahi saya, ini bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan, please. Pegang. Galatia 4 ayat 16. Saya senang ketemu dengan ayat ini. Apakah karena aku mengatakan kebenaran padamu, aku telah menjadi musuhmu? Jadi jangan bilang, Poltak ini udah kita blacklist saja dah. Pokoknya kalau dia khotbah aku nggak mau. Ya jangan kawan, kan kita tetap teman. Temannya kita, cinta Anda semuanya. Cuma saya lagi tugas. Saya harus beritain ini, memang begitu. Saya udah doain, apa yang mau disampaikan? Jadi kita mau masuk semua dalam kerajaan Allah. Dan saya lihat si Anda semua sih ciri-cirinya kuat untuk masuk semua. Kan ada yang ketiga ini, kita bisa bertobat. Coba baca ayat terakhir. Terakhir beneran dah. Anda nampaknya sudah lelah juga lihat saya ini. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini ayat terakhir ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Disebut apa di sini? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow. Mari kita sambut akan kerinduan Tuhan supaya kita ini bertobat, berubah lagi. Tuhan itu baik sekali. Kita belum melihat kebinasaan hari ini,
supaya kita dapat diselamatkan hari ini. Betul? Dengan pulang ke rumah sebelum kita menerima pengampunan kembali hari ini. Mungkin kita tidak sengaja. Dosa itu tidak mesti yang besar-besar sekali kawan. Yang kecil juga dosa kan. Saya perhatiin ya, walaupun saya tadi kepengen hidup suci betul. Tapi ada aja tuh. Ada aja tuh amarah yang berlebihan. Kekesalan yang berlebihan. Ada aja tuh. Kita memang belum kudus sempurna. Tapi bersyukur jika kamu mengaku dosamu, ia ada setia dan adil. Dan ia akan menyucikan kamu dari segala kejahatan, mengampuni dosamu. Maka jangan sohor-sohorkan kebaikan kita seperti pemungut cukai yang sombong dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tapi biar kita sohor-sohorkan kejahatan kita dalam pengertian, Tuhan saya tidak layak, saya orang berdosa, ampunilah saya. Tolonglah saya Tuhan. Saya belum hidup kudus seperti apa yang Tuhan mau. Sebab yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Terima kasih ya kawan-kawan semua berkenan mendengar uraian ini. Kapan-kapan kalau Tuhan berkenan kita boleh jumpa kembali ya. Terima kasih ya saudara-saudara. Tuhan memberkati Anda. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah pribadi yang beriman, pribadi yang bersih, dan pribadi yang bertobat. Yang mengakui kesalahan. Disitulah Tuhan meninggikan dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, saya berdoa. Kebanyakan kami di sini adalah orang-orang dewasa muda. Banyak betul pergumulan kami. Banyak betul kerinduan kami. Banyak betul kebutuhan kami. Tuhan, Kau lihat, kami adalah orang-orang yang sedang berjuang. Berjuang di kota ini. Berjuang dalam pekerjaan dan karir kami. Berjuang dalam perjodohan kami, berjuang dalam rumah tangga kami. Kami memohon kasih karunia-Mu Bapa. Juga berjuang untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus di tengah-tengah dunia yang bobrok ini. Kami tahu kelemahan kami, kami sadar akan berbagai kekurangan kami. Karena itulah kami menengadah kepadamu, mengangkat hati kami. Tuhan turun tangan. Jamah kami semua hari ini, sucikan kami kembali hari ini. Kami mau dikuduskan kembali, kami mau dipulihkan kembali. Kami mau menerima anugerah yang tidak terbatas dari sorga. Kami mau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kami mau mengalami karunia-karunia ilahi. Kami mau dipakai Tuhan dengan hebat di zaman akhir ini. Berkati kami Tuhan. Saya berdoa buat kawan-kawan ini semua. Tolonglah Tuhan. Supaya semua dapat orang sejodoh dari Tuhan. Laki-laki, perempuan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang kesakitan lalu menderita binasa sia-sia. Semua adalah orang-orang diurapi. Biar sisa hidup kami masih lama. Untuk kami pakai memuliakan Tuhan dan cari jiwa. Kami mau menjadi orang yang berhasil seperti Yusuf di zaman Firaun. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di zaman Nebukadnezar. Kami mau sukses seperti Daud di zaman Saul. Kami percaya hanya kepada Tuhan. Kami percaya masih ada berkat bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yuk angkat tangan kita sekali lagi ya, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mampukan kami semakin mengerti kehendak-Mu. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati hamba-Mu dalam setiap langkah, pelayanan, pengembalaan, setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biar berkenan dan semakin diurapi oleh Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama kita katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Baik, beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ya, ikuti lomba foto kreatif GBI REM dengan tema I Love My Church. Ya, ada syarat-syaratnya. Kirim foto kreasi terbaik dengan menampilkan tema I Love My Church. Ada hadiah menarik untuk 10 orang pemenang dengan kreasi terbaik. Jadi persiapkan fotonya dari sekarang seminggu. Nah ini contohnya saya nih. Ya, di komputernya ada tulisan ada I Love My Church. Dan untuk ibadah kita minggu depan di jam yang sama pukul 1 kita akan dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong. Untuk ibadah lengkapnya atau jadwal lengkapnya seperti biasa 9, 11, 13, 15, 17 dan 1 kali ibadah di Daan Mogot. Ini tema dari Pastor Pangki Endu untuk ibadah pukul 11 dan 17 minggu depan. Kemudian rekan-rekan muda boleh terlibat dalam komsel online Young People setiap Kamis pukul 19 di Zoom ID 372 sekian. Lengkapnya bisa nanti tanya dengan Bobby pengurus youth di tempat ini. Jemaat Tuhan yang rindu diberkati lewat pemberkatan nikah, kelas pranikah sudah dibuka dan akan dimulai pada bulan Februari nanti. Jadi yang rindu diberkati dalam pernikahan kudus di gereja ini wajib mengikuti. Bagi jemaat Tuhan yang tetap ingin beribadah secara online, ada online service, ada kids service, dan untuk youth service di setiap Sabtu pukul 5. Baik, tetap terhubung dengan gereja, ada informasi-informasi yang bisa dapat di Instagram, WA, ataupun telepon kantor gereja kita. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Saudara diberkati, yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Pastor sudah memberkati, kita diberkati luar biasa. Saudara, untuk lomba ini I Love My Church GBI REM jangan lupa ya. Jadi I Love My Church GBI REM hadiahnya pokoknya luar biasa lah. Ya 5 hadiah pertama itu adalah bisa tumbler dengan desain I Love My Church GBI REM. Ya juga ada kartu flash juga dengan desain I Love My Church GBI REM. Isinya kalau nggak salah antara 100 tadi saya lupa atau 1 juta. Saya lupa. Hadiah pertamanya motor. Ya, motor-motoran. Pokoknya I Love My Church ini hadiahnya bagus. Ada nanti hadiah utama. Hadiah utamanya masih dipikir-pikir. Mungkin saya juga bisa hadiah utamanya saya kasih gratis WL-nya.
Siapa tahu saudara perlu makanan-makanan yang ngajak makan gitu, pengen rame, ada Pak Beni atau saya juga bolehlah kalau diajak makan ya. Kita akan selesaikan secara tuntas. Saudara kirimnya ke WA ya, kirimnya ke WA. Kenapa? Supaya kita bisa terhubung dan nanti kita akan tampilkan di WA Story dan juga di IG Story ya. Betul IG Story ya? Iya. Tujuannya apa? Supaya saudara ingat gereja ini dan harus terus berdoa. Karena kami ya tidak mungkin bisa melayani dengan maksimal tanpa dukungan saudara. Ya, saudara dukung lewat doa-doa saudara. Nanti kami juga akan bagi stiker. Ya, stiker bagus sekali. I love my church GBI Rem. Supaya saudara bisa tempel di mobil di mana nggak akan luntur. Stiker spotlight ya. Ya, saudara, supaya saudara ingat dan saudara terus dukung gereja ini. Supaya gereja ini bisa Tuhan pakai menjadi mesin alat Tuhan di akhir zaman untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ada amin? Kita perlu kerjasama. Ya, kenapa kami lakukan ini? Sekali lagi, kami butuh dukungan doa saudara. Doa itu di urutan pertama. Karena waktu saudara berdoa, kita saatnya berdoa untuk gereja ini. Gereja ini pasti diberkati Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, kita semua yang ada di dalamnya ini kita butuh dukungan saudara. Kami tidak berhenti mendoakan saudara. Sekali lagi, kami tidak pernah berhenti mendoakan jemaat Tuhan. Setiap hari bahkan Sabtu kami ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan berdoa di kantor untuk jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan selalu diberkati, selalu menang, selalu sehat. Ya, kalau yang lemah bisa dikuatkan. Itu kami punya tugas. Tapi siapakah yang doakan kami kalau bukan jemaat? Karena itu kami buat I Love My Church sampai bulan Maret supaya saudara terus doakan gereja ini. Amin. Karena gereja juga punya masalah. Gereja juga punya tantangan. Karena itu kita butuh dukungan saudara. Terima kasih Pastor. Dan sebelum kita terima doa berkat, saya mau berdoa. Kita jangan berhenti berdoa untuk masalah kita. Ya, kalau saudara punya masalah, saya mau berdoa khusus untuk masalah saudara. Kalau kemarin belum dijawab, hari ini kita berdoa. Kita terus ketuk pintu hati Tuhan. Kita terus ketuk pintu surga. Biar kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga di hari terakhir di bulan pertama, ya di tanggal 31 ini, kita percaya mujizat juga terjadi di tempat ini. Katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ini kalau pakai masker ngomong agak-agak ini nih. Kita angkat pujian. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Sama-sama katakan. Selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Oh, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu, menolongku. Selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Saya ajak kita semua sekali lagi, mari sama-sama katakan dengan sepenuh hati. Angkat kedua tanganmu,
Katakan Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini kami ya Yesus, menjagaku. Haleluya. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musik mainkan dengan pelan. Kalau ada saudara yang saat ini memiliki beban berat, punya masalah yang besar, sepertinya tidak mungkin. Tapi saya mau ingatkan saudara, saudara punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia hebat. Dia menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Bagi dia, Yesus Kristus namanya, tidak ada perkara yang mustahil. Dia Bapa yang baik. Dia hanya minta saudara hari ini untuk tetap percaya. Jangan bimbang, jangan ragu, tetap percaya dan terus berdoa. Bahkan dia ingatkan kepada kita untuk terus menerus berdoa. Berdoalah sampai mujizat itu nyata. Seperti Hana, sekalipun Tuhan putuskan dia tidak bisa punya anak, tapi dia terus menerus berdoa dan mengetuk pintu hati Tuhan. Dan akhirnya apa? Mujizat terjadi. Dia bisa memiliki anak. Karena itu hari ini Tuhan akan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara tetap percaya, jangan ragu. Berikan ruang yang seluas-luasnya dalam hati saudara, hidup saudara untuk Tuhan buat mujizat. Saya mau berdoa, letakkan tangan kirimu kalau engkau punya masalah, punya beban berat. Yang sampai hari ini, di hari terakhir di bulan pertama, di tahun yang baru belum terselesaikan. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu sekarang tinggi di atas kepala. Saya mau berdoa. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, setelah kami diberkati lewat ibadah di tempat ini, lewat pujian, penyembahan, kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Poltak Sibarani. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Ini bukti bahwa kami punya masalah Tuhan. Kami punya pergumulan. Kami terbatas, kami memiliki limitasi. Tapi kami butuh Engkau yang luar biasa. Karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami meletakkan tangan kiri kami di dada karena kami percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kami dan mujizat masih ada sampai hari ini untuk kami. Kami mengangkat tangan kanan kami tinggi di atas kepala karena kami tahu waktu kami angkat tangan Tuhan turun tangan. Tuhan bela kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Karena itu Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang mempunyai masalah saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan Kau berkati. Hamba melepaskan berkat-Mu Tuhan sekarang untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba Tuhan lepaskan berkat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan buat mujizat, Tuhan tolong mereka. Buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada, yang mereka butuhkan menjadi ada, terjadi dalam nama Yesus. Mujizat terjadi sekarang. Tuhan lawat mereka, Tuhan tolong mereka. Jadilah seperti iman-Mu. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Turun sekarang. Untuk setiap kami yang mengandalkan dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan. Turunkan tangan saudara.
Bapak terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Berkati juga tim yang sudah melayani dalam ibadah ketiga di tempat ini. Urapi kami terus dan pakai kami Tuhan lebih lagi. Kami mau terus menyala-nyala semangat melayani Tuhan di tempat ini lewat gereja yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami yang terhisap di dalamnya Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan terus berkati gereja kami. Berkati gereja di tempat ini bahkan juga yang ada di Danmogot Tuhan berkati. Seluruh tim yang melayani Tuhan terima kasih. Untuk kebersamaan kami boleh sehati melayani Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semuanya Tuhan berkati. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang lemah dikuatkan. Yang susah Tuhan hibur. Yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Kami pulang dengan sukacita dan kemenangan. Terima kasih. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua. Berkati tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati kota Jakarta. Berkati Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Berkati Tuhan, tolong bangsa kami. Kami sehati Tuhan. Juga melepaskan berkat untuk bangsa ini. Karena firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Kami minta Tuhan pulihkan dan berkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Bahkan Bapak Gubernur kami juga Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya kembali kami diberkati lewat doa berkati tempat ini. Karena semua berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Mari saudara arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar. Saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun yang baru ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta di tahun 2021 ini, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat siang hari ini. Sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.